Ya pemirsa, hari ini kita akan berbincang bersama dengan emiten yaitu BNI dan sebelumnya pemirsa bersamaan dengan transformasi digital yang terus digencarkan di berbagai industri, digitalisasi pun turut mewarnai dinamika di industri perbankan. Ya, di tengah perlombaan menjadi bank digital, sejumlah bank besar tidak mau ketinggalan. Salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI yang telah menyelesaikan proses akuisisi atas PT Bank Mayora. Bank ini akan dijadikan perseroan menjadi bank digital. Dengan dilaksanakannya pengambil alihan Bank Mayora, BNI tercatat memegang saham Bank Mayora mewakili 63,92% dari total saham ditempatkan dan di store penuh. Dengan begitu BNI sah menjadi pemegang saham pengendali Bank Mayora. Lantas sejauh mana pengambil alihan Bank Mayora oleh perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan dan juga mendukung transformasi perseroan menjadi penyedia solusi finansial terintegrasi berbasis digital. Dan ini dia pemirsa perbincangan selengkapnya bersama dengan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dan selain informasi tadi pemirsa, kami punya beberapa update data ataupun informasi fakta mengenai BNI. Antara lain pemirsa, BNI ini resmi akuisisi Bank Mayora yang sudah kami sampaikan. Kemudian KUR BNI tumbuh 13% per Mei 2022 ditopang sektor perdagangan. Selanjutnya pemirsa, ada BNI terbitkan green bond senilai 5 triliun rupiah dengan kupon di atas 6% per tahun dan juga gandeng KBRI. BNI bawa produk UMKM masuk pasar Korea Selatan. Langsung saja kita sapa ya, ada Pak Royke Tumilaar, Direktur Utama dari BNI. Selamat pagi Pak Royke. Selamat pagi Prisa dan Wiki. Apa kabar Pak? Baik, baik. Semangat sekali, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama Power Breakfast Pak Royke. Terima kasih. Oke. Pak Royke, langsung saja gitu ya, Bank BNI ini kan resmi mengakuisisi Bank Mayora beberapa waktu yang lalu yang kabarnya ini memang akan ditransformasikan menjadi bank digital. Sejauh mana kira-kira prosesnya saat ini dan proyeksi dampak signifikannya nantinya ke kinerja BNI akan bagaimana Pak? Terima kasih Prisa dan Wiki. Selamat pagi semuanya. Jadi yang bank digital ini, Bank Mayora ini prosesnya secara akuisisi selesai. Secara akuisisi. Namun kan ada proses-proses yang harus kami convert, lakukan transformasi sistemnya, termasuk produknya. Kan kami akan menggiring ini akan menjadi suatu lompatan baru dalam industri perbankan adalah memberikan layanan yang bagus, yang baik, terutama untuk segmen usaha yang kita kenal namanya UKM. Jadi memang nanti UKM ini kan peranannya akan sangat penting untuk di negara ini, sehingga kita akan berusaha secara optimal akan memberikan layanan yang baik dan sangat dengan banyak inovasi-inovasi sehingga kita akan giring ini digital menjadi suatu bank pertama yang melayani UMKM. Oke, nah ini bicara mengenai sebuah segmen UMKM begitu, dari point of view BNI, seberapa menarik ceruk pasar segmen UMKM ini untuk digali Pak Royke? Ya, ini menarik. Memang sebenarnya engine pertumbuhan kredit ke depan tuh sebenarnya banyak nanti mengarah ke UMKM. Kenapa? Kalau data Kementerian Koperasi itu ada 65 juta unit UMKM yang dari PDB Indonesia itu berkontribusi kurang lebih 60% dan juga menyerap kurang lebih 97% tenaga kerja. Jadi angka tersebut sangat menunjukkan betapa besar dan krusialnya UMKM bagi Indonesia. Dan pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM ini melibatkan seluruh pihak, termasuk dalam hal ini perbankan. Salah satunya adalah Bank Indonesia juga telah merumuskan suatu kebijakan yang kita kenal RPIM itu RPIM, atau kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Itu juga mendorong perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan inklusif termasuk UMKM untuk menjadi 30% dari total pembiayaan perbankan di tahun 2024. Jadi kita lihat ini peluang dorongan pemerintah dan potensi
ini menjadi peluang yang harus kita tangkap untuk supaya UMKM itu bisa naik kelas dan mereka mendapat layanan yang baik secara digital dan cost-nya juga bisa lebih murah daripada dan lebih kompetitif dibanding penyedia jasa lainnya. Oke, dari informasi yang kami terima Pak Royke juga BNI sempat menggandeng KBRI membawa produk UMKM masuk pasar Korea Selatan ya. Pak Royke, ceritanya seperti apa dan perkembangannya di Korea Selatan sendiri gimana untuk UMKM Indonesia, Pak? Saya rasa cukup menarik ya, Korea Selatan. Tidak hanya Korea Selatan, saya rasa negara Asia ini mereka sebenarnya banyak kenal dengan produk-produk kita. Nah ini karena hubungan bisnis antara Korea dan negara-negara Asia ini juga cukup dekat dengan Indonesia. Jadi banyak peluang bagi produk-produk UMKM itu untuk kita dorong ke terutama ke Korea Selatan, ke Jepang, ke negara-negara Asia Selatan. Ini juga menarik karena banyak mereka juga sebenarnya banyak pengusaha di sana sudah mengenal dan banyak konsumen di sana juga tahu apa produk-produk kita. Tinggal bagaimana caranya kita matchingkan dengan kebutuhan itu dan kita bawa produk-produk unggulan kita supaya mempunyai nilai tambah yang tinggi. Betul, karena bicara mengenai produk-produk Korea Selatan sendiri yang masuk ke Indonesia sudah banyak sekali, begitu saatnya kemudian UMKM kita juga dalam tanda kutip merajai market di sana ya. Oke, Pak Royke, bicara mengenai inovasi digital banking yang akan dikembangkan ke depan oleh BNI dalam hal apa saja? Jadi gini, ada dua platform. Pertama yang platform non consumer, retail, satu lagi platform yang pengusaha, yang bisnis, ya. Dua-duanya sebenarnya digital sudah. Cuman kita harus ke depan itu kita lebih inovatif lagi untuk nambah fitur-fitur. Contoh, yang dulu hanya untuk bayar, untuk nabung, sekarang kita tambah fitur misalnya untuk investasi, untuk beli reksadana, untuk beli macam-macam produk investasi yang kita lakukan di situ. Dan fitur-fitur ini juga menambah supaya dalam keseharian masyarakat itu mereka juga bisa tinggal dengan mobile banking itu mereka bisa bertransaksi apa aja. Itu yang kita tambah dan inovasi yang kita tambah. Juga di sisi perusahaan. Di sisi perusahaan juga kita bikin namanya cash management itu, semua itu mereka sifatnya sudah online. Jadi tidak ada lagi orang sebenarnya mau buka LC, mau buka bank garansi, itu datang lagi ke cabang, tapi cukup dengan kita kenal dengan BNI Direct yang memfasilitasi untuk digital untuk sisi korporasi. Jadi consumer dan korporasi ini sebenarnya sudah digital, tinggal inovasi-inovasi yang kita tambahan adalah bagaimana kita melengkapi fitur-fitur ini supaya kenyamanan atau solusi kepada nasabah consumer dan sisi korporasi itu bisa berjalan dengan baik. Realisasi dari rencana penambahan fitur-fitur selain pembayaran juga nantinya akan ada investasi dan lainnya itu kira-kira targetnya kapan Pak Royke? Kita sebenarnya sekarang udah jalan, cuman memang kan penambahan fitur itu selalu bertahap. Kita nggak selalu kita lihat bagaimana kebutuhan yang mendesak di masyarakat itu apa, yang menjadi poin penting di masyarakat seperti apa. Tapi momennya juga kita nanti kita akan tambahan fitur kan di bulan depan ini ulang tahun BNI ke-76 kita juga akan launching banyak produk-produk atau fitur-fitur baru yang akan kita launching di platform, baik di platform mobile banking maupun di platform korporasi atau kita kenal BNI Direct. Oke, pada saat memasuki era digital banyak yang menyampaikan bahwa era digital adalah era kolaborasi. Saya yakin juga Bank BNI akan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai macam pihak begitu ya. Sejauh ini ada koordinasi intensif bersama partner Sea Limited. Dalam hal apa aja nanti kolaborasinya Pak Royke? Jadi, makasih.
Si Limited ini itu kan e-commerce tapi juga perusahaan teknologi ya. Jadi kita melihat memandang si Limited ini menjadi suatu partner teknologi yang tepat di dalam pengembangan bank digital yang kita baru akuisisi. Jadi si Limited ini sekarang juga membantu kita di dalam proses membangun core banking dari digital banking kita yang sekarang kita akuisisi ini. Jadi nanti dia akan terpisah dari BNI. Oh, Jadi oke. mereka mempunyai core sendiri, punya core banking sendiri, teknologi juga yang lebih maju. Tentunya kita dibantu oleh si Limited ini, sambil kita juga berkolaborasi dengan Mayora yang existing pemilik ini untuk membangun ekosistem FMCG yang mereka sudah punya. Sehingga nanti pada waktunya kita launching bank baru ini, tentunya kita akan relaunching lagi Bank Mayora ini dengan suatu nama baru, dengan produk baru, dengan layanan baru yang sifatnya lebih banyak nanti mengarah ke UMKM. Kapan kira-kira akan di-launching, Pak Royke? Nanti dah. Tahun ini? Kita pengennya secepatnya, tapi kan ada proses. Oke. Teknologi, dan nanti juga branding, tentunya kita juga harus mempunyai Kira-kira suatu tahun branding ini yang nggak, Pak baru. Royke? Kenapa? Kira-kira tahun ini nggak, Pak? Bisa kayaknya udah nggak sabar Saya ya, Pak sih Royke. targetnya tahun ini. Tahun ini ya, oke. Nanti akan kita Baik. bahas lebih jauh ya, Wiki ya? Ya, Ya boleh, nanti EDX nanti kita pertama kita diskusikan Benar mengenai ya, Pak ya? Oke. Iya, nama terima bank kasih. digital yang baru ini. Oke, Pak Royke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Pak. Dan Oke. bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Masih di segmen Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Bapak Royke Tumilar. Beliau adalah Direktur Utama Bank Negara Indonesia TBK. Oke, dan luar biasa tadi sudah disampaikan bahwa peluncuran atau launching dari hasil akuisisi Bank Mayora untuk bagaimana nantinya benar-benar udah menjadi bank digital dari BNI ditargetkan mudah-mudahan kata Pak Royke bisa tahun ini gitu ya. Oke, selain itu Pak Royke kan BNI juga mendirikan BNI Modal Ventura yang merupakan anak perusahaan terbaru. Nah, sejauh mana strategi ini dapat meningkatkan daya saing dari BNI sendiri, Pak? Terima kasih ya Brisa dan Wiki. Jadi melengkapi proses transformasi digitalnya BNI Group, kita merasa perlu didirikannya suatu BNI Venture Capital. Karena memang ini suatu suatu strategi juga untuk investasi jangka panjang, dan kita melihat perkembangan finansial teknologi dan startup yang muncul itu sangat bagus untuk melengkapi jasa keuangan kita terutama di industri keuangan kita. Jadi kita tidak saling istilahnya kita ingin saling melengkapi lah, sehingga kita dapat kolaborasi dengan BNI Ventures ini bisa memberikan nilai tambah sinergis dan juga bisa memberikan bantuan untuk inovasi produk ke depan, ya kan? Jadi BNI menggandeng juga para startup, para fintech, dan kalau dimungkinkan BNI ikut investasi melalui BNI Venture. Jadi ini suatu lompatan juga bagi BNI supaya BNI juga ada di industri di fintech ini. Jadi bukan sifatnya juga melengkapi lah supaya layanan kita lebih baik lagi, lebih kompetitif. Jadi membuat value-nya BNI juga bisa jauh lebih baik. Jadi bukan kita bersaing dengan mereka, tapi kita ajak berkolaborasi dengan kita. Tentunya kalau bagus kita akan ikut invest di situ. Ya. Jadi ini strategi untuk pengembangan digital sekaligus juga untuk menangkap peluang investasi tentunya buat BNI. Artinya ini untuk sektor startup yang dituju untuk Modal Ventura sendiri ini masih di sektor fintech atau nanti ada kembangan ke sektor-sektor yang lain, Pak Royke? Nah, keinginan kita juga membuka untuk ke sektor yang lain, ya kan? Karena kalau cuma di fintech aja sangat terbatas. Oke. Kita ingin membangun jadi satu ekosistem yang baik, gitu. Jadi bukan cuma sekedar di fintech ekosistem, tapi juga di ekosistem lain, ya FMCG, di jasa lainnya. Kalau dimungkinkan, itu kan
juga akan menjadi suatu rangkaian ekosistem gitu, supaya lebih lengkap lagi semuanya BNI Group ini bisa masuk ke ekosistem, baik di ekosistem pelayaran, ekosistem angkutan, ekosistem segala macam ekosistem. Kalau tantangan utamanya Pak Royke apa nih saat ini untuk BNI sendiri? Ya artinya gini, tantangan yang ke depan ini ya yang di depan mata lah ya, kita udah lihat dari sisi eksternal misalnya, udah pasti suku bunga sebentar lagi akan naik, ya kan? Ya, Saya nggak tahu, pemerintah pasti akan, kemarin ini ekonomi kita sangat terbantu dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Ekonomi itu bergerak karena banyak sekali bantuan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat, baik disubsidi maupun bantuan sosial lainnya, atau juga program PEN yang cukup besar yang digelontorkan oleh pemerintah. Nah, apakah ini akan di-stop? Nah, kita juga itu challenge oke. ke depan. Kita belum tahu impact-nya seperti apa. Tapi ini kan cost buat pemerintah tentunya, kita tahu. Pemerintah nggak akan terus-terusan seperti ini. Jadi ada dua hal, kebijakan-kebijakan stimulus pemerintah, termasuk relaksasi yang diberikan oleh OJK. Ya kan? Ada relaksasi dari OJK, ada kebijakan stimulus PEN dari pemerintah, terus kemudian di depan mata lagi suku bunga karena inflasi, tekanan inflasi negara-negara di luar dan termasuk di Indonesia juga, suku bunga pasti akan naik. Baik. Nah ini adalah challenge di dalam eksternal di luar. Yang di internal tentunya kita juga sekarang ini dalam proses transformasi digital. Nah ini mindset pegawai juga, ini bukan suatu proses yang gampang untuk merubah kultur digital ini untuk pelan-pelan untuk kita bangun di dalam perusahaan ini. Jadi untuk menahan, untuk membangun kapabilitas dan kapasitas teman-teman di BNI untuk maju serta di digital. Yang kedua, kita juga harus bisa bagaimana menahan cost of fund kita supaya kita bisa compete di market. Baik. Padahal kita tahu suku bunga sebentar lagi akan naik nih, ya kan? Nah kita harus bagaimana supaya bergerak lincah, bebannya nggak berat, costnya juga bisa dikendalikan supaya bisa bersaing di masa depan. Oke, kalau dari segi kinerja untuk kuartal kedua dan juga mungkin target sampai dengan akhir tahun 2022 ini Pak, dengan sejumlah tantangan eksternal dan juga internal tadi, peluangnya apakah lebih baik dibanding 2021? Kan 2021 saja kita masih hadapi pandemi, ini sudah lebih longgar, harusnya lebih oke atau moderat aja Pak Royke? Kalau sekarang harusnya lebih baik. Harusnya lebih baik ya? Saya yakin semua punya kinerja baik, bagus, bisa lebih baik dari tahun lalu. Yang kita khawatirkan kan next year. Kebijakan itu masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah, pemulihan ekonomi, kemudahan, subsidi, ya kan? Ada PEN, ada PMK membantu peraturan Menteri Keuangan yang membantu memberikan subsidi bunga, memberikan kelonggaran restrukturisasi untuk perusahaan-perusahaaan tertentu. Nah ini kan akan berakhir tahun depan. Baik. Oh, tahun ini pasti bagus. Oke, saya tahun yakin depan justru mudah-mudahan tidak terdistorsi dengan kondisi ekonomi, karena kita juga bagus, karena komoditi juga bagus, pasti akan bagus. Oke, justru tahun depan yang uncertainty-nya cukup tinggi gitu Pak ya? Tinggi, ya. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Royke untuk sharingnya. Kita tunggu nanti kalau ada launching dari Bank Digital BNI ya Pak ya? Pasti. Baik, Pak Royke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, selamat pagi, sukses selalu untuk BNI dan juga sehat selalu untuk Anda Pak Royke. Sampai jumpa Pak.
Oke, sebelum kita akhiri Wiki ya, kami update pemirsa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan tampaknya sudah rebound kembali. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Udah rebound Wiki, naik 0,08%, tapi turun lagi ternyata. Ini memang masih bergerak liar banget ya. Hari ini di 6983 atau seperti informasi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Kemudian juga beberapa saham yang menjadi top gainers adalah BCA, Bumi, ICBP, dan juga ada TINS dengan kenaikan yang cukup tinggi karena Bumi naik 3%, ICBP dan juga TINS naik 1%, sementara top losersnya pemirsa ada BBRI, Telkom, Antam, dan juga Pegas. Ya, pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini pemirsa bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDEX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.